Shalom, Tuhan memberkati saudara. Saya ingin kita membuka bersama kepada firman Tuhan dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Matius pasal 14 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus pada mereka berjalan di air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika rasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Danau Tiberias atau Danau Galilea atau Danau Genesaret atau Danau Kinneret sama namanya, adalah sebuah danau yang seperti baskom atau mangkok yang besar. Kira-kira 15 mil panjangnya, 8 mil lebarnya, pada kedalaman tertentu bisa sampai 40 meter. Salah satu danau yang paling istimewa di dunia ini. Dan Yesus serta murid-muridnya sering berada di danau itu, di sekitar danau itu, di pantai danau itu. Firman Tuhan mengatakan, satu hari Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke seberang dengan perahu. Tapi baru beberapa mil saja, perahu yang ditumpangi oleh murid-murid Yesus itu diguncang-gancingkan oleh angin ribut dan gelombang yang besar yang ditimbulkannya dan hampir tenggelam. Saya tahu murid-murid Yesus adalah para nelayan yang ahli. Karena sejak kecil mereka berada di sekitar Danau Galilea, di kampung Galilea. Mereka tahu bagaimana mengatasi angin ribut dan gelombang, bagaimana mengemudikan, mengendalikan perahu yang mereka tumpangi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, pada saat itu mereka terbatas untuk mampu mengatasinya dan hampir tenggelam. Itu berarti kalau perahu mereka tenggelam, maka orang-orang yang berada dalam perahu itu juga akan tenggelam dan mati. Karena ketika angin sakal itu bertiup, maka apa saja yang ada di atas perahu, yang di atas dan permukaan danau itu bisa diangkat oleh angin. Sakal itu angin yang besar itu 2,5 meter ke atas, bahkan lebih, kemudian dihempaskannya lagi. Sehingga siapapun, termasuk murid-murid Yesus, tidak mampu menghadapinya. Saudara-saudara,
Padahal peristiwa ini terjadi tidak lama sesudah Yesus bersama murid-muridnya mengadakan mujizat yang besar, yaitu kalau saudara membaca ayat 13 sampai ayat 21, murid-murid Yesus baru saja mengagumi akan kehebatan, keajaiban Yesus karena mengadakan mujizat dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Kurang lebih ada 5.000 orang laki-laki, belum wanita anak-anak. Seorang menafsirkan ada 14.000 orang lebih yang kelaparan pada petang itu. Tapi Yesus mengadakan mujizat hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Sehingga dikenyangkannya semua, bahkan ada sisanya 12 keranjang. Saya bisa membayangkan mereka baru berteriak-teriak, Tuhan luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Tapi tidak lama sesudah itu, perahu yang coba berusaha menyeberangi danau itu baru beberapa mil saja jauhnya dari pantai. Tiba-tiba diguncang-gancingkan oleh gelombang yang besar yang ditimbulkan oleh angin ribut sehingga hampir tenggelam. Seorang mengatakan life is a journey. Hidup adalah sebuah perjalanan. Seperti perahu. Perahu kehidupan saudara, perahu kehidupan saya berada di lautan bebas. Kadang-kadang tenang, tapi kadang-kadang riak gelombang itu datang. Bahkan gelombang yang besar yang ditimbulkan oleh angin yang besar. Bisa juga tsunami. Saat-saat seperti itu kita terbatas untuk mampu mengatasinya. Saya ingin mengatakan, hilangkan konsep yang salah, kaprah, bahkan parah. Yang mengatakan sudah menjadi anak Tuhan, everything is okay, semuanya baik. Sehat terus, gak pernah sakit. Di atas terus, gak pernah turun. Dihormati orang terus, gak pernah dikecewakan. Keberkatan terus, gak pernah rugi. Fairbanks, seorang ahli filsafat Prancis dan ahli teologi, dia mengatakan, kalau orang hidup sehat terus, gak pernah sakit, maka dia tidak bisa menghargai orang yang sakit. Kalau dia hidup terus dan tidak akan mati, dia tidak bisa menikmati atau menghargai arti hidup. Hidup selalu mempunyai 2 sisi. Orang Tionghoa bilang liang mianxing. Ada 2 sisi. Senang, susah, silih berganti. Kalau saudara membaca kitab Pengkhotbah pasal 3, ayat 1 sampai 8, lebih dari 24-25 kali kata, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu berkumpul, ada waktu berpisah. Ada waktu berdamai, ada waktu perang. Ada waktu mengumpulkan, ada waktunya kehilangan sesuatu yang dikumpulkannya. Dan itu hidup. Walaupun saudara menjadi anak Tuhan yang cukup lama, bahkan melayani Tuhan, ingat prinsip ini. Sama seperti murid-murid Yesus yang baru saja menikmati kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan yang luar biasa. Sehingga mereka, saya bayangkan, bersorak-sorak mengatakan, Yesus luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Karena Engkau dapat mengadakan mujizat dengan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Oh, ribuan orang dikenyangkan, ada sisanya lagi. Tidak lama sesudah itu, perahu yang mereka tumpangi diguncang-gancingkan oleh gelombang yang besar yang ditimbulkan oleh angin ribut dan hampir tenggelam. Jadi jangan pernah kecewa kepada Tuhan untuk terus bertanya-tanya, Tuhan, kenapa Tuhan? Kok saya bisa sakit? Kenapa Tuhan? Saya kok bisa dihinakan orang? Kenapa Tuhan? Saya bisa menjadi tua?
Orang tidak terus muda, suatu saat menjadi tua. Orang tidak terus selamanya hidup, satu saat juga akan mati. Itu harus kita tahu. Harus kita mengerti. Dan itu berlaku bagi semua orang di dunia ini. Termasuk saudara saya. Kadang-kadang kita bisa ada di atas. Kau Caesang ada di atas. Kadang-kadang kita bisa terhempas di bawah. Kadang-kadang orang menghormati kita sedemikian hebat. Tapi kadang-kadang orang menyingkirkan kita, membuat kita kecewa. Itulah hidup. Fenomena hidup. Dan jangan pernah terkejut untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena senang, susah, silih berganti. Sehat, sakit, silih berganti. Muda, menjadi tua, silih berganti. Menjadi tua, hidup, kemudian mati, silih berganti. Itu kehidupan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, murid-murid Yesus, walaupun ahli dalam hal mengetahui kapan angin itu akan datang, bagaimana mengatasi gelombang, tetapi ada kalanya, ada waktunya, ada saatnya. Mereka terbatas dan tidak mampu mengatasinya. Man is limited dan 有限的. Orang itu ada batasnya. Kadang-kadang kita merasa kuat, luar biasa. Tapi pada bagian yang lain, kita bisa lemah, luar biasa. Pada waktu kita sehat, rasanya semua bisa kita atasi. Ketika kita punya uang, rasanya semua bisa kita tanggulangi. Tapi ada kalanya kita menjadi down, menjadi stres, bisa juga depresi, bahkan berputus asa. Ketika kita tahu anak kita yang laki-laki yang satu-satunya itu, yang kelihatannya baik di rumah, ternyata terlibat bukan hanya dalam hal narkoba, tapi dalam hal jual beli narkoba. Wah, kita stres banget, gak kira. Saudara, saat-saat seperti itu, kemampuan kita harus kita sadari ada batasnya. Kita gak bisa mengatasi semuanya dengan kekuatan kita, dengan otak pikiran kita, pengetahuan, kepintaran kita, dengan pangkat kedudukan kita. Kita tidak bisa mengatasi semuanya dengan kantong kita, uang kita. Segala sesuatu ada batasnya. Termasuk kemampuan saudara dan saya. Ini juga harus kita sadari. Dan saat-saat seperti itu, ketika murid-murid Yesus dalam keadaan yang dalam kutip krisis besar, karena perahu yang mereka tumpangi itu diguncang-gancingkan oleh gelombang yang besar dan angin ribut dan hampir tenggelam. Yesus ternyata yang tadi berada di atas bukit untuk berdoa seorang diri, dia rupanya terus memantau keadaan murid-muridnya. Yesus tidak hanya berpeluk tangan dan menggeleng-gelengkan kepala. Yesus tidak sekedar tahu, tapi dia mau tahu. Yesus tidak sekedar mengerti keadaan murid-muridnya yang sangat cemas, takut, khawatir, bimbang. Tapi Yesus mau mengerti. Yesus turun dan berada di tengah-tengah komunitas mereka. Yesus berdiri di tepi pantai itu. Dan kemudian Yesus turun berjalan di atas air. Dalam suasana yang takut, cemas, menjelang jam 3 pagi itu, murid-murid Yesus yang selama ini bergaul akrab dengan Yesus, tiba-tiba berubah pandangan mereka.
atas Yesus. Mereka berkata, itu hantu, itu hantu. Karena orang-orang Galilea itu percaya menjelang pagi ada banyak hantu yang berkeliaran di atas air danau Galilea itu. Padahal itu Tuhan. Tapi dalam suasana yang panik, suasana yang kacau, suasana yang takut, cemas, Tuhan menjadi hantu. Berapa banyak ketika kita menghadapi masalah-masalah yang kita tidak mampu mengatasinya, kita tidak sanggup menghadapinya. Kita tidak lagi melihat Tuhan sebagai Tuhan yang besar, yang lebih besar dari masalah kita. Kita melihatnya Tuhan sebagai yang menakutkan atau yang tidak berdaya. Saudara, tapi Yesus mengasihi kita, firman Tuhan mengatakan, seperti biji matanya. Saudara mempunyai biji mata, saudara punya teman yang akrab, katakanlah istri saudara atau suami saudara, dekat sekali hubungannya. Tapi jangan pernah coba mengkotak-kotik biji mata orang yang paling akrab sekalipun. Ketika saudara mungkin bercanda, saudara bisa memegang, menarik hidungnya, atau menjewer kupingnya, atau menarik rambutnya. Tapi siapa yang berani, walaupun dekat akrab, yang coba mempermainkan biji matanya? Siapapun akan tersinggung. Dan Tuhan adalah Tuhan yang menjadikan saudara biji matanya diperhatikan sekali, dilindungi. Kalau saudara kena bola, itu tidak biji mata yang kena, tapi ada pelipis yang menolong melindunginya. Saudara, biji mata Tuhan ya, yang dibersihkan pada waktu kelilipan atau kotor, yang diobati ketika merah, sakit. Itu Tuhan. Yesus turun dan berjalan di atas air. Kemudian Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan, saudara, adalah Tuhan yang istimewa, luar biasa. Dia punya cara, 1001 macam cara yang seringkali tidak mampu kita prediksi, tidak mampu kita cerna. Tapi dia juga punya waktu yang paling pas, yang seringkali berbeda dengan waktu keinginan kita. Di tengah-tengah suasana yang takut, cemas, khawatir, bimbang, gelisah, Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya ingin saudara memperhatikan 3 kata kunci itu. 3 key words, 3 kata kunci. Ketika saudara gelisah, takut, di mana saudara tidak mampu mengatasi penyakit saudara mungkin, saudara tidak mampu mengatasi hutang saudara yang tidak mampu saudara bayar, saudara tidak mampu mengatasi anak saudara yang barangkali bandel dan tidak bisa dikontrol. Barangkali saudara menghadapi suami saudara yang selama ini setia, ternyata dia tidak lagi setia. Ketika saudara menghadapi gelombang dan angin ribut atas perahu kehidupan saudara, ingat bahwa Yesus tetap peduli pada saudara. Dia punya waktu dan cara yang paling pas untuk saudara. Dan untuk kita masing-masing berbeda. Dan ingat 3 kata itu. Tenanglah. Dalam terjemahan bahasa Mandarin, Fang Xin. Tenanglah. Pada waktu seorang menghadapi satu masalah, kesulitan, tantangan, biasanya panik. Tapi ketika orang itu bisa tetap tenang, maka dia mempunyai pikiran yang jernih, yang cerdas,
yang bijaksana akhirnya sikapnya. Coba kalau misalkan kebakaran terjadi atas sebuah rumah, di mana ada ibu rumah tangga dan hanya bersama dengan cucunya sementara suami sedang pergi bekerja dan belum pulang. Kalau dia tenang, dia bisa berpikir jernih, cerdas, bijaksana untuk mengambil keputusan. Tapi kalau tidak, kalau dia panik, maka seharusnya cucunya yang dia ambil, dia bisa ambil guling. Satu hari di daerah Batu Ceper, ada seorang ibu namanya Ibu Yuliani. Saya sampaikan namanya karena dia pernah bersaksi. Ibu ini mempunyai 2 orang anak. Satu udah menikah, satunya lagi belum. Tapi dua-duanya udah bekerja. Pagi hari yang satu bekerja di daerah kota, satu di daerah Kebayoran Baru. Nah, yang udah menikah ini dikaruniai seorang anak. Jadi cucu yang pertama dari Ibu Yuliani tadi. Masih kecil, hanya baru beberapa bulan saja usianya. Wah, ibu ini tentu mempersiapkan makan untuk nanti kalau 2 anaknya itu pulang. Ketika ia menyalakan kompor, apakah karena mungkin ada sumbu yang terlepas, karena kompor itu bukan kompor gas, kompor minyak tanah. Atau mungkin karena ada sumbu yang lepas sehingga terjadi ledakan yang kuat. Dos, keras sekali, dan itu api saudara ya. Dengan minyak, percikan minyak itu menempel di plafon. Karena rumahnya sederhana, maka plafon yang terbuat dari triplek yang udah bocor, kering lagi, flammable, mudah terbakar. Dia lihat seperti itu, sementara asap mengepul. Saudara, dalam satu situasi yang cukup sulit itu, ibu itu pernah dengar khotbah saya ini. Dia coba praktekkan. Padahal dia seorang ibu yang mengidap penyakit asma. Segera dia nyesek asmanya, aduh Tuhan bagaimana. Tapi karena dia lemas mungkin, dia berlutut. Dia berkata, Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Dengan ketenangannya, pada waktu dia buka mata, tentu dia tidak lama-lama. Hanya beberapa detik dia terjatuh karena lemas. Dia lihat di sebelah kanan itu ada sebuah ember besar yang semalam rupanya oleh 2 putrinya, 2 anaknya dengan pompa air itu sudah diisinya penuh. Tiba-tiba Tuhan memberikan kepintaran, kebijakan kepada ibu ini untuk melihat sebelah kiri. Matanya melihat sebuah itu kaset. Ya. Kaset, ya, sudah tahu ya kaset saudara. Ya, dia lihat tuh, lalu otaknya jalan. Dia kemudian ambil kaset itu saudara, dia celupkan ke air itu, sementara itu kompornya sudah dilalap oleh api saudara. Dengan keberanian ekstra, dia angkat kaset yang sudah basah dengan air itu dan dalam nama Yesus dia berulang kali sampai akhirnya itu lidah api sudah tidak ada. Tapi ruangan itu penuh dengan asap. Dan dia selamat. Coba seandainya dia panik. Dia ingat cucunya. Dia ingat surat-surat warga negara. Dia ingat mungkin sebagian perhiasan yang dia kumpulkan. Dia panik sibuk. Saudara, ini kompor bukan hanya sekali meledak, akan terus. Dan kobaran api itu makin hebat. Dan rumah itu akan habis dilalap oleh api. Tapi dia cukup tenang. Pada waktu dia tenang, dia bisa berpikir jernih, pikir cerdas, dan bijaksana sikapnya.
diambil keputusan yang paling baik. Itulah sebabnya Yesus berkata, kata yang pertama, tenanglah. Apapun yang kita hadapi, nomor satu, yang pertama, tenang. Jangan cemas, jangan kacau, jangan panik, tapi tenang, tenang, tenang. Apa saja yang terjadi, berita-berita apa saja yang buruk yang kita dengar, belajar untuk tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus berkata, tenanglah, aku ini. Aku itu siapa itu? Yaitu Yesus itu. Tenanglah, aku ini, kata Yesus. Aku ini. Siapa? Yesus. Yesus yang adalah Tuhan. Kata Tuhan di dalam bahasa asli Perjanjian Baru dari kata kurios. Kata kurios itu artinya sebenarnya pemilik. Pemilik yang bertanggung jawab. Tuan majikan yang memiliki kita secara bertanggung jawab. Itu Tuhan. Sebab itu Yesus berkata, tenanglah. Ingat loh, aku ini, kata Yesus. Tuhan pemilik hidupmu yang paling bertanggung jawab. Seringkali kita lupa bahwa di tengah-tengah kesulitan, masalah, sakit penyakit, kita lupa mempunyai Tuhan pemilik hidup kita yang paling bertanggung jawab. Kita mengucap syukur Tuhan Yesus sudah menjadi milik kita. Tapi apakah saudara sadar bahwa saudara juga menjadi milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dan kalau Tuhan menjadi pemilik atas hidup saudara saya, dia jauh lebih bertanggung jawab dari siapapun yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Orang tua hanya bisa bertanggung jawab pada anaknya sebatas ia mampu bertanggung jawab. Mampu memberikan kasihnya, perhatiannya. Tapi ketika usianya sudah lanjut, dia malah mengharapkan anak-anak itu yang bisa ikut mengambil bagian beban tanggung jawab atas dirinya yang sudah lanjut usia. Tapi Tuhan, kitalah Tuhan yang pemilik hidup saudara saya yang bertanggung jawab dengan tidak terbatas. Itu Tuhan. Sebab Yesus berkata, tenanglah, aku ini, ingat, aku ini Tuhan, pemilik hidupmu, hidup kalian, murid-muridku itu. Yang bukan hanya pada waktu senang, tapi juga dalam keadaan bahaya. Tuhan pemilik yang paling bertanggung jawab. Dan kata ketiga yang terakhir, tenanglah, aku ini, jangan takut. Puyau pa. Jangan takut. Pie pa. Saudara, kata jangan takut di seluruh Alkitab terdapat 366 kali. Jangan takut. Fear not. Jangan takut. 366 kali. Kalau 1 tahun ada 365 hari. Itu berarti seharusnya setiap hari yang dimulai pada pagi-pagi hari ketika kita melek mata, kita lapar-lapar mendengar satu suara Tuhan mengatakan, fear not, puyau pa, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Apakah saudara tiap hari mendengarkan suara Tuhan pada pagi-pagi hari, jangan takut, jangan takut. Hidup di kota Jakarta saudara, itu riskan, penuh resiko. Saudara hati-hati orang lain yang sembrono. Saudara jujur orang lain yang curang. Saudara lemah lembut orang kasar. Saudara, itu kehidupan di Jakarta. Kita butuh Tuhan
yang selalu berbicara pada kita, tenanglah, ingatlah Tuhan, dan jangan takut. Saya beberapa kali ke Israel memimpin perjalanan. Di Israel, saudara, binatang yang paling populer itu unta. Wah, untanya tinggi-tinggi. Biasanya orang-orang Arab itu yang mengangonnya. Unta punya kebiasaan yang baik. Tiap pagi, dia udah bangun, sementara mungkin majikannya belum bangun. Dia udah berlutut, ya, tunggu. Sesudah majikannya bangun, biasanya majikannya membawa air berdrem-drem, meletakkannya pada mulutnya dan mengizinkan itu unta meminum air sebanyak mungkin. Yang ia konsumsikan, ia taruh di perutnya yang buncit. Tiap pagi. Dan memang tidak ada binatang lain yang mampu menandingi unta dalam hal mengarungi sebuah perjalanan yang jauh di tengah-tengah panas matahari yang terik dengan situasi yang kering kerontang. Tapi unta sanggup mengadakan perjalanan yang jauh, bahkan masih diberikan beban-beban yang berat pada punggungnya. Mengapa? Karena pagi-pagi hari unta meminum air yang diberikan oleh majikannya. Saudara, adakah setiap pagi saudara mulai dengan Tuhan? Adakah saudara setiap pagi mulai bersama dengan Tuhan? Bangun tidur, bukannya mencari Tuhan. Saudara bangun tidur, sudah berpikir tentang, waduh, siapa nih yang mau gua tagih ya? Utang yang belum bayar. Bangun tidur, udah berpikir, waduh, hari ini mau masak apa nih? Bangun tidur, segera sudah berpikir, wah, mau mengadakan perjalanan kemana? Bangun tidur, mulai seperti unta, berlutut, berkomunikasi dengan Tuhan. Siapa yang tidak mengenal seorang tokoh di Amerika? Yang dari mulai orang biasa menjadi seorang presiden. Dia berkata, kalau aku tidak mulai pagi-pagi hari berdoa kepada Tuhan untuk memulai perjalanan hidupku, maka aku menganggap sepanjang hari sebagai hari yang sial dan gagal. Apakah saudara mempunyai sikap yang sama? Orang itu namanya George Washington, yang namanya diabadikan dengan Washington DC, Washington District of Columbia. Dia berkata, kalau aku tidak memulai hariku yang dimulai pada pagi hari itu dengan berkomunikasi dengan Tuhan, aku menganggap sepanjang hari sebagai hari yang gagal dan sial. Mulailah hidup dengan Tuhan pada pagi-pagi hari. Maka saudara lapat-lapat akan mendengar satu suara mengatakan, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Setiap hari sepanjang 1 tahun yang 365 hari. Sesudah Yesus mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus kemudian menghardik angin sakal itu, dan kemudian gelombang itu tenang kembali. Saya sengaja melewatkan kisah si Petrus yang turun dan berjalan di atas air.
Tapi pada ayat yang terakhir mengatakan, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang atau murid-murid yang ada di perahu itu menyembah Tuhan, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara, perhatikan, pada awal kisah ini, murid-murid Yesus diperhadapkan pada satu situasi yang sangat menakutkan, mencemaskan, membahayakan. Karena perahu yang ditumpangi oleh mereka hampir tenggelam. Tapi ketika mereka melibatkan Tuhan, ketika mereka mengalami kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, menyaksikan kuasa Tuhan, maka di akhir perikop ini, di akhir kisah ini, mereka semuanya kemudian menyembah Tuhan, mengatakan, sungguh Tuhan, engkaulah anak Allah yang hidup. Saudara, God sees the end from the beginning. Tuhan bisa melihat yang akhir sejak awal. Kita hanya bisa melihat yang awal, enggak bisa melihat yang akhir. Tapi Tuhan bisa melihat yang akhir dari hidup saudara saya. Enggak cuma yang awal aja. Kita hanya bisa melihat yang awal di depan kita. Tapi enggak bisa melihat yang akhir. Tapi Tuhan bisa melihat tidak hanya yang awal sampai yang akhir. Dan saya ingin mengatakan, berbagailah orang yang memiliki Tuhan dalam hidupnya dan menjadi milik Tuhan atas kehidupannya. Karena Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Apapun yang terjadi, yang sering terjadi, yang sering Tuhan izinkan terjadi di hidup kita, jangan pernah membuat kita terlena, berputus asa, karena kita punya Tuhan yang peduli. Tuhan yang memantau perjalanan hidup kita. Tuhan yang baik. Ingat, dalam suatu situasi yang tidak menguntungkan, bahkan membahayakan, 3 kata itu, tenanglah, jangan panik. Aku ini, ingat Tuhan, jangan takut. Ketika kita melibatkan Tuhan, seharusnya kita tidak takut. Tidak takut secara berlebihan. Dan kita akan tiba pada kesimpulan yang sama seperti murid-murid Yesus. Dan mengatakan, sesungguhnya engkau anak Allah. Kalau saudara membaca kitab Ayub, pasal 1, pasal 2, pasal awal, adalah sebuah penderitaan yang begitu mencekam, menakutkan, miris, membuat hati kita menjadi sangat terenyuh. Tapi ikuti terus perjalanan itu. Tetaplah setia. Karena pada pasal yang terakhir, pasal 42, ayat 5 khususnya, Ayub berkata, dulu kata orang, aku kenal Tuhan. Tapi sekarang mataku melihat Tuhan. Kekristenan bukanlah sebuah pengetahuan yang baik tentang Tuhan. Sekali lagi, kekristenan bukanlah sebuah pengetahuan yang baik tentang Tuhan. Tapi kekristenan adalah satu perjalanan pengalaman hidup yang indah bersama dengan Tuhan. Amin. Tayangan ini akan menolong saudara bagaimana perjalanan hidup kita sama seperti seekor anak beruang yang mengalami pergumulan yang hebat. Mungkin lampu-lampu bisa dipadamkan sebentar untuk bisa menyaksikan sebuah tayangan ini sebelum kita masuk dalam doa. Perjuangan seekor anak beruang.
mama dari anak beruang itu. Anak beruang seumpama kita yang seringkali diperhadapkan pada singa yang buas dalam keadaan yang tidak mampu. Ingat, Tuhan seperti mama beruang tadi yang tetap peduli pada kita. Dia siap membela kita. Amin. Mari kita tunduk.